Saya hanya ingin menggoyang-goyang pikiran teman-teman para aktivis NU khususnya. Bagaimana ayo kita harus menemukan satu formulasi pengembangan ekonomi Nahdliyin. Tidak bisa kita selamanya hanya menjadi penonton di balik tribun. Kita hanya menonton orang lain bermain. Kita hanya mendapatkan hurenya. Kita hanya mendapatkan kesempatan bertepuk tangan. Tapi yang dapat cuan orang lain. Yang bermain di laga lapangan adalah orang lain. Saya kira bukan waktunya lagi. Kita harus turun gelanggang. Kita harus turun ke lapangan. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku yang saya hormati, saya cintai, selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya ingin menyampaikan satu aspirasi kepada Nahdlatul Ulama, karena setelah saya terlibat mengurusi NU khususnya di Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, saya semakin dalam, semakin tahu bagaimana keadaan yang ada di Nahdlatul Ulama, wabil khususnya di Jakarta dan pada umumnya di negeri ini, wabil khusus dalam konteks bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, dalam konteks bagaimana pengembangan ekonomi di Nahdlatul Ulama. Organisasi ini sangat besar dengan jumlah anggota sekitar kurang lebih sekitar 100 juta penduduk. Tapi secara ekonomi, kemandirian organisasi ini masih jauh panggang dari api. Artinya ini masih satu permenungan tersendiri, satu masalah tersendiri di sebuah organisasi besar yang ternyata kas organisasinya itu diranting-ranting di MWC, di PC, di banyak tempat itu masih menggantungkan proposal, masih menggantungkan bantuan orang lain, dan untuk sekedar menyelenggarakan rapat-rapat, untuk sekedar menyelenggarakan kegiatan internal, untuk sekedar konferensi cabang, untuk sekedar aktivitas organisasi internal, pengkaderan misalnya di internal, itu yang ada adalah selalu membuat proposal dan minta-minta proposal ke pihak lain. Ini jujur saya sangat-sangat prihatin, tapi gimana caranya mencari solusi ini? Ini saya kira tugas kita bersama, bukan tugas satu orang. Maka itu saya hanya ingin ngoprak-ngoprak, saya hanya ingin menggoyang-goyang pikiran teman-teman para aktivis NU khususnya. Bagaimana ayo kita harus menemukan satu formulasi pengembangan ekonomi Nahdliyin. Tidak bisa kita selamanya hanya menjadi penonton di balik tribun. Kita hanya menonton orang lain bermain. Kita hanya mendapatkan hurenya. Kita hanya mendapatkan kesempatan bertepuk tangan. Tapi yang dapat cuan orang lain. Yang bermain di laga lapangan adalah orang lain. Saya kira bukan waktunya lagi. Kita harus turun gelanggang. Kita harus turun ke lapangan. Untuk apa? Untuk menjadi pemain. Ya, posisi Nahdlatul Ulama yang sekarang sangat indah.
ya, baik di mata pemerintah maupun di mata masyarakat. Saya kira ini posisi yang sangat menguntungkan kalau semua kita menyadari bahwa ini sebuah peluang, ini sebuah potensi untuk bagaimana merubah social capital Nahdlatul Ulama menjadi financial capital. Karena apa? Social capital NU sangat-sangat potensial. Dari ranting yang paling kecil, naik MWC, naik PC, sampai MWC, sampai PB, itu organisasinya, strukturalnya sangat lengkap. Artinya apa? Ini bisa menjadi gerakan yang sangat luar biasa kalau kita mau menggerakkan formulasi ekonominya. Maka itu kita sama-sama mencari formulasi ekonomi seperti apa yang bisa kita kembangkan di Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, malu rasanya kalau kita hanya untuk membuat kegiatan internal saja, ya, kita masih selalu minta proposal, kita masih selalu bergantung dengan pihak lain. Maka itu Nahdlatul Ulama harus memiliki, ya, amal usaha atau ladang usaha yang kemudian secara sustainable, secara berkelanjutan ini menjadi sumber dananya organisasi. Inilah cara kita melayani umat, melayani masyarakat, mensejahterakan warga Nahdien. Dengan apa? Dengan menciptakan satu bisnis-bisnis, ekosistem bisnis yang memungkinkan kita semua bisa mandiri. Apakah di Nahdlatul Ulama tidak ada bisnis? Selama ini saya harus katakan banyak. Tapi yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan itu milik orang per orang. Banyak koperasi di pondok pesantren, ya, di mana-mana banyak koperasi. Tapi itu adalah miliknya yayasan, miliknya pondok pesantren yang diklaim miliknya NU. Banyak sekali yang seperti itu kejadiannya. Tapi yang milik organisasi, saham terbesar miliknya organisasi, miliknya Nahdlatul Ulama, sehingga kita semua bekerja untuk Nahdlatul Ulama. Kita semua bekerja untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk organisasi. Ini yang saya kira masih harus kita carikan formulasinya. Bagaimana menemukan sebuah bisnis yang berkelanjutan sehingga bisa menjadi semacam BUMN-nya. Ya, kalau di negara itu BUMN-nya lah. Ya, sehingga menjadi ATM yang bisa untuk mengembangkan organisasi secara mandiri. Karena apa? Potensinya besar di Nahdlatul Ulama. Tadi yang saya katakan, masa atau jamiah yang sangat besar ini, masa sih kita nggak ada kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri? Potensi ekonominya mana sih kok nggak kita gerakkan? Itu sahabatku. Saya pernah membuat perhitungan. Maka itu saya dan teman-teman di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, saya membuat Nusamat, ya. Aplikasi Nusamat yang ini jualannya adalah sembako. Ya, PT-nya PT Nusa Utama Jakarta Timur, diinisiasi oleh Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Sahamnya 51% adalah untuk organisasi, milik organisasi. Jadi kita bergerak untuk organisasi, kita bekerja untuk organisasi, keuntungan terbesar untuk organisasi. Bahwa ada karyawan yang bekerja, ya kita kasihlah dia gajinya sebagaimana layaknya profesional. Ada penanam saham, ya kita gaji, kita kasih dividen sesuai dengan porsinya. Tapi bahwa semuanya saham terbesar adalah milik organisasi, maka itu keuntungan terbesar juga untuk organisasi. Ini yang coba kita lakukan, walaupun kecil, nggak tahu nanti hasilnya kayak apa, wallahu alam. Tapi setidaknya kita harus menemukan satu formulasi bagaimana mengurus Nahdlatul Ulama dengan dana-dana mandiri. Karena apa yang terjadi saat ini di NU itu luar biasa. Kalau kita lihat misalnya ya, pada saat sekarang nih bulan Maulid, itu semua bikin Maulid. Suatu kali event Maulid itu puluhan bahkan ratusan juta. Nanti ada event Istighosah akbar, ya, doa bersama, ada lagi nanti Isra Mi'raj. Ini semua menguras dana yang besar. Tapi semua event-event itu ya selesai begitu saja. Begitu acara Maulid selesai habis ratusan juta, apa yang terjadi? Begitu selesai, ya sudah, nggak berbekas apapun. Padahal itu menguras uang yang cukup banyak.
Apa itu nggak bagus? Bagus, teruskan amalia-amalia seperti itu. Tapi ayo kita pikirkan bagaimana gerakan ekonominya, bagaimana kita melayani masyarakatnya. Kita punya acara maulid misalnya, itu ekonominya, misalnya air minumnya, dari mana kita beli? Ternyata beli ke orang lain, ya kan? Bagaimana tendanya? Ternyata kita beli ke orang lain. Bagaimana sound systemnya? Kita beli ke orang lain. Bagaimana komunikasinya? Bagaimana mobilnya? Bagaimana? Semua ini ternyata adalah komunitas-komunitas kita. Ekonominya ngambil dari orang lain dan kita tetap menjadi pasar yang indah bagi orang lain. Maka itu saya akan menggugah, ya. Saya akan memotivasi. Saya ingin memberikan inspirasi supaya bagaimana Nahdlatul Ulama harus bergerak secara ekonominya. Maka itu saya mengusulkan, ya, ayo kita laksanakan pelatihan-pelatihan. Kalau di Banser punya Satkor punya Diklatcar yang masif. Kalau di Fatayat ada, di PMI ada Mapaba, ada LKD latihan kader dasar. Di NO dari pusat selalu ada MKNO, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, yang itu semua secara masif dan itu bagus untuk melahirkan kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama. Di era milenial seperti itu sangat-sangat bagus. Sayang seribu sayang, pelatihan-pelatihan seperti itu ekonominya belum disentuh. Sisi ekonominya belum diurus. Padahal pelatihan-pelatihan seperti itu momentum yang sangat besar untuk memotivasi, untuk memberikan inspirasi. Kita berikan peluang-peluang kepada anak-anak itu, anak-anak milenial itu. Mari kita gerakan. Kita bisa bikin, saya pernah bikin misalnya ya, di Jogja, di Semarang, di Jombang, lewat PMI yang namanya Super Camp. Saya bikin 3 hari 3 malam. Hasilnya luar biasa. Tapi begitu selesai, sayangnya organisasi ini tidak mengurus dengan baik. Itu aja masalahnya. Kenapa? Ya organisasi kita memang masih sporadis, ya, urusan ekonomi ini. Nah, padahal kita sangat-sangat memerlukan, ya. Saya pernah juga melatih Ansor di Demak 3 hari waktu zaman ketua Ansornya adalah sahabat Nusron Wahid. Apa yang terjadi? 120 kurang lebih pengurus-pengurus Ansor se-Jawa itu dikumpulkan. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena syahwat politik NU, syahwat politik Ansor itu lebih dominan ketimbang syahwat ekonominya. Jadi ekonomi di teman-teman masih sebatas pada wacana dan wacana, seminar dan seminar, atau pelatihan dan pelatihan. Padahal belum ada eksekusinya. Kenapa? Kita ada role modelnya, kita tidak ada coachingnya yang berkesinambungan. Maka itu kita memerlukan satu tim yang bisa sustainable, berkelanjutan untuk memastikan tumbuhnya ekosistem bisnis itu di lingkungan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Maka itu kita, ide ketua LPNO pusat membuat NO welfare itu saya sangat menyambut banget, karena di sana akan ada ide sekolah bisnis. Saya sangat menyambut banget. Tapi ketika saya coba dialog dengan Pak Zainal, ya, itu sebagai ketuanya, sebagai yang punya gagasannya, rupanya beliau juga masih punya kendala karena eksekutor di lapangannya belum siap. Nah, ini akhirnya menjadi renungan kita bersama. Padahal sangat penting, waktunya sekarang Nahdlatul Ulama harus tidak terjun ke gelanggang, turun ke lapangan, bukan sekedar kuar-kuar di pinggir tribun. Tapi kita harus menjadi pemainnya, kita harus menjadi pelaku bisnisnya. Semua bisnis sekarang dikuasai orang lain, baik itu pertambangan misalnya, perkebunan, makanan, jaringan, sembako, dan semua orang lain yang punya. Tapi kita sendiri tidak punya itu semua. Maka itu satu permenungan kita bersama. Ayo, kita bisa dan kita bisa bangkit. Maka itu sekali lagi saya usulkan bagaimana ada mekanisme pengkaderan wirausaha di Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, di semua level, dan itu ternetworkkan dengan baik di Nahdlatul Ulama.
Jakarta Timur, Lembaga Perekonomian Eko Jakarta Timur sudah melakukan itu dan mencoba melakukan itu sekecil apapun. Maka itu kita sekarang sudah punya koperasi, sekarang kita sudah punya event organizer, sekarang kita sudah punya ekosistem seperti PT Nusa Utama Jakarta Timur atau Nusamat. Semua ini untuk apa? Untuk mensinergikan potensi-potensi ekonomi umat di Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini semua menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.